Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memvideokan konsentrat Aceh dengan kode TKHB ya, Bravo. Jadi konsentrat ini berwarna kuning dan dia memang banyak pirit. Tetapi tentu saja yang bisa saya jamin di sini, kalau ditanya emasnya ada, tetapi saya tidak tahu karena belum ada laporan XRF dari Jakarta. Jadi bahannya berwarna kuning, dia memang banyak pirit. Jadi begitu. Tetapi konsentrat ini hasil dari konsentrasi barang dari 1 ton menjadi 2%. Jadi 1 ton itu menjadi 20 kilo ya. Jadi kalau kita proses bahan masuk ke meja, 1 ton menjadi 20 kilo. Dan warnanya di sini kurang tepat, sebetulnya dia lebih berkilau ya. Dan bagian yang lebih berat ini dia kan di piring limbang. Nah, ini saya coba paus. Jadi bagian yang di sini ini lebih muda warna kuningnya. Bagian atas kuningnya lebih tua dengan bias coklat. Yang bagian yang berat ini buntutnya, jadi atau ekornya. Barang kan larinya ke sini. Yang di sini lebih muda kuningnya. Pokok yang di bagian bawah sini lebih muda. Nah, jadi konsentrat ini dijual seperti inilah, belum di roasting, belum dihancurkan. Dan kita akan memvideokan fakta-faktanya setelah diberikan sianida. Dan juga masih ada logam yang tak terlarut berwarna putih. Jadi pada bagian ini kami tidak berani mengatakan putih itu apa, ataukah dia berharga atau tidak berharga. Tetapi kami videokan sisa dari ampasnya dari sianida juga setelah dia dilarutkan dengan JN dan di drop juga dengan seng. Jadi ini contoh di bawah mikroskop ya. Ini penampakan di bawah mikroskop dengan penguatan puluhan kali ya. Warna lebih berkilau daripada yang direkam ya. Kalau kita langsung lihat dengan mikroskop yang manual ya. Nah, jadi ini bagian buntut atau ekor tadi ya. Jadi warnanya lebih muda kuningnya. Bagian yang paling beratnya lebih muda kuningnya dan ada logam putih dan kuning tentu saja di luar dari piritnya ya. Makanya kalau untuk bahan ini, kalau emasnya jelas terlihat, tetapi untuk laporan XRF saya belum tahu sama sekali dan sedang mau diproses agak besar dulu, baru baik itu hasilnya dan limbahnya juga akan diperiksa dengan XRF. Dan ini contoh bagian sama buntut juga, ini bagian bawah ya. Jadi memang agak susah memvisualisasikan jika kita lihat dalam keadaan dengan mikroskop manual ya, dengan optik biasa. Jadi ini lebih berkilau dan kuningnya lebih muda bagian buntut, dan coklat kekuningan ini juga lebih muda sebetulnya, lebih berkilau dia. Tetapi hanya inilah yang bisa saya berikan untuk video mikroskopisnya. Silahkan bagi yang berminat untuk terjemahkan sendiri kan, atau mencobanya sedikit dulu. Dan ini saya coba ungkapkan lagi yang di sebelah bawah ya. Saya coba yang dia pasirnya yang bersandar ke sebelah dindingnya piring dulang, itu saya coba ungkapkan. Jadi terlihat warnanya itu akan lebih muda setelah diungkapkan. Jadi ini bagian yang berat
dia lebih kecil ya. Jadi ini bagian yang logam yang cukup jelas terlihat ya, yang berwarna putih. Dan yang kuning itu agak susah melihatnya karena kuning juga di bawah mikroskop ini cenderung putih berkilau ya. Yang putih sudah pasti putih, dia akan berkilau. Yang kuning juga akan lebih berkilau juga. Jadi agak susah, kecuali kuningnya tidak begitu berkilau. Itu jauh lebih baik penampilannya di mikroskop ini. Jadi ini tampak yang setelah saya ungkapkan, saya coba geserkan lagi yang enteng di atas. Jadi tersingkap bagian bawahnya, kurang lebih jadi seperti inilah. Dan ini bagian yang lebih berat lagi, yang tertinggal ya. Jadi tumpukannya yang paling tertinggal, jadi dia paling berat. Jadi silahkan terjemahkan sendiri. Jadi yang bisa saya jamin di sini hanya emas ya. Emas itu positif ada, cuman belum ada data dari XRF. Dan setelah ini saya akan berikan video setelah dia di CN. Saya coba drop dengan seng. Dan pada percobaan ini di setengah sendok ya. Jadi setengah sendok itu dicoba di CN, di drop dengan seng, dan saya akan videokan juga. Silahkan nilai sendiri, karena bubuknya pun belum saya lebur sama sekali karena saya ada di lokasi dan kondisinya lagi benar-benar terbatas. Bubuknya pun sangat sedikit sekali. Saya nyoba kedua kali juga hanya di 1 sendok ya. Jadi pertama saya setengah sendok dan kedua 1 sendok. Percobaan CN yang pertama itu pada glass beaker 1000 mili ya. Supaya Anda bisa memperkirakannya. Ini 1000 mili atau 1 liter dengan bahan awal konsentrat setengah sendok ya, setengah sendok makan. Dan ini hasil dropnya. Hasil dropnya putih bias kuning. Saya tidak berani ngomongkan ini full emas atau apa ya. Jadi untuk diterjemahkan sendiri. Jadi dari glass beaker 1000 mili, bagian yang hitam itu sengnya berwarna hitam. Dan kita akan coba kedua kalinya juga dengan bahan yang lebih banyak, yaitu 1 sendok. 1 sendok berisi 3 seng, 2 seng berwarna hitam dan juga ada drop putih. Sekarang percobaan kedua juga menggunakan CN pada glass beaker ya, 250 mili ya. Jadi ada 3 seng, 2 seng berwarna hitam dan juga ada bubuk berwarna putih kekuningan. Jadi dengan bahan yang lebih banyak, yaitu 1 sendok ya, 1 sendok konsentrat. Jadi kira-kira seperti ini penampakannya, dan kita akan lanjut ke video limbahnya ya setelah di CN. Nah, ini limbah konsentratnya setelah di CN ya. Jadi memang yang kuning, berbias kuning masih ada. Jadi belum habis kuningnya ya sebetulnya. Jadi yang memang logam utuh berwarna kuning muda ada, tetapi yang paling banyak di sini berwarna putih. Yang hanya bisa saya pastikan putih di sini bahwa itu positif, bukan perak ya, karena dia akan larut duluan daripada emas. Jadi ini yang berkilau, ini bagian yang ringan ya, bagian yang ringan, dia ada di atas. Saya akan goyangkan. Nah, jadi ini mika ya, bagian putih yang berkilau ini kemungkinan mika karena dia ada di atas dan enteng ya. Berbeda sekali dengan bagian pertama tadi. Dia lebih berat walaupun digoyangkan. Nah, ini bagian yang berat ya. Bagian buntutnya tadi, dia teksturnya memang seperti logam daripada lempengan yang saya sebutkan mika tadi. Kemungkinan mika.
Nah, jadi dia itu di bawah piring seperti ini, sebelah kiri yang berat, sebelah kanan itu yang enteng. Lihat dia lebih melayang. Untuk yang dia lebih besar tapi lebih melayang. Jadi saya mencoba memberikan perbandingan sebelah kiri ini yang berat buntut dan sebelah kanan yang ringan ya. Nah, jadi kalau yang di bawah mikroskop seperti tadi, yang besar tadi, itulah yang saya anggap Mika. Dia ada di atas, lebih melayang, ringan, sama-sama berkilau. Nah, seperti itu kan enteng sekali kan. Berbeda dengan yang sebelah kiri ini lebih berat dan dia ada di bawah, bukan di atas. Dan kita akan coba zoom in lagi ke mikroskop ya. Nah, jadi seperti ini bagian buntutnya atau bagian yang beratnya. Jadi silahkan Anda terjemahkan sendiri sisanya. Untuk harga silahkan tawar saja dulu. Kami belum ada harga patokan pasti ya. Jadi untuk pembeliannya minimal 1 kilo ya. 1 kilo harganya silahkan tawar saja. Oke, sekian dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.